Islam itu adalah asun, sebuah pondasi, wasultan harisun, dan wasultan pemerintahan, kesultanan, ini adalah yang menjaga bangunan yang sudah ada pondasinya tersebut. Azamuhum bi'idhnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau kita baca ayat ini secara lebih lengkap, lebih jelasnya ayat ini mengisahkan bagaimana Bani Israel itu dikeluarkan dulu dari atau diusir dari negerinya, kemudian terlunta-lunta dan yang lain sebagainya. Kemudian pada masa itu ada nabi yang namanya Asmuel atau Samuel. Kemudian juga ada orang yang belum jadi nabi namanya Dawud. Di sana kemudian di sisi lain ada seorang raja yang sangat bengis, yang sangat kejam, yang namanya Jalut. Singkat cerita, Bani Israel ini kemudian minta kepada nabinya pada waktu itu, kami ini mohon diberikan pemimpin untuk jihad melawan musuh-musuh kami. Kemudian dijawab, memang kalian kalau mendapatkan pimpinan, mendapatkan raja, maka akan mau berjihad. Lah ya, jelas sebabnya sudah ada, kami terusir, kami teraniaya dan yang lain sebagainya. Akhirnya diberilah mereka seorang pemimpin yang meskipun tidak kaya, akan tapi secara fisik meskipun kecil akan tapi ganteng, menarik, kemudian sangat pintar, yaitu yang bernama Talut. Akhirnya kemudian melakukan perlawanan kepada Jalut. Di situ ada Nabi Samuel, di situ ada Dawud yang belum menjadi nabi, kemudian berperang dan akhirnya menang. Kemudian terakhir dikatakan di sini, fahazamuhum bi'idhnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian fahazamuhum, kemudian Talut bersama bala tentaranya dengan izin Allah bisa mengalahkan Jalut dengan bala tentaranya. Bahkan Dawud yang menjadi salah satu pasukan dari pimpinannya yaitu Talut itu bisa membunuh Jalut. Setelah itu, kalau dalam beberapa tafsir disebutkan, setelah Nabi Samuel wafat, setelah Raja Talut wafat, kemudian Nabi Dawud alaihi salam itu oleh Allah dikatakan wa atahullahul mulka wal hikmah. Nabi Dawud itu diberikan al-mulka menjadi raja, kemudian wal hikmah dan diberi kenabian, wa 'allamahu mimma yasha dan diberi pengetahuan yang sangat banyak yang sesuai Allah kehendaki. Inilah dalam ayat ini kemudian disebutkan belum pernah ada pada masa sebelumnya seorang nabi juga sekaligus menjadi seorang raja. Nah, ini dimulai pada masa Nabi Dawud alaihissalam setelah berhasil membunuh Jalut, kemudian sepeninggalan Nabi Samuel juga sekaligus pimpinannya atau rajanya pada waktu itu yaitu Raja Talut. Nah, yang menjadi titik tekan dalil dalam ayat ini adalah kalimat setelahnya, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din. Andaikan Allah itu tidak menolak manusia sebagiannya dengan sebagian yang lain, la fasadatil ardu, niscaya bumi ini akan rusak, bumi ini akan hancur. Karena apa? Karena kezaliman penguasa, kezaliman manusia, kejahatan manusia yang tidak dihadapi dengan keadilan yang juga dari sesama manusia yang lain. Nah, bagaimana para ulama menafsiri ayat ini? Ternyata kalau kita buka dalam beberapa kitab tafsir, mulai dari yang kecil tafsir Jalalain, kemudian Al-Baghawi, kemudian tafsir-tafsir yang lain, diantaranya adalah tafsir Al-Fakhrur Razi atau Mafatihul Ghaib karyanya Abu Abdillah Ar-Razi atau Muhammad Ar-Razi bin Khatib Ar-Razi. Beliau menyatakan secara prinsip ayat ini menunjukkan bahwa agama
itu merupakan sebuah dasar dan negara itu merupakan sebuah pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang ada. Secara tekstual, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan walaula daf'ullahi ba'dan nasi anil haraji wal maraji wa itharatil fitan fid dunya bisababil ba'di lafasadatil ardu. Andai kan Allah itu tidak menolak sebagian manusia dari huru-hara, dari kerusakan, wa itharatil fitani, dan dari menyebarnya fitnah fid dunya, bisababil ba'di, dengan sebab ada bagian orang yang melawannya, lafasadatil ardu, maka bumi ini akan rusak, bumi ini akan hancur. Kemudian dijelaskan secara lebih lanjut, beliau menyatakan begini, manusia itu tidak mungkin dia itu hidup sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, memenuhi segala hajat hidupnya tanpa bantuan orang lain. Maka dalam konteks ini beliau katakan al-insan madaniyun bitabai, bahwa manusia itu adalah makhluk madani, makhluk yang membutuhkan, makhluk madani, makhluk yang berbudaya, yang membutuhkan terhadap bantuan orang lain, membutuhkan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, karena demikian dalam hidupnya membutuhkan makhluk lain, membutuhkan manusia lain, maka mau tidak mau manusia itu harus berkumpul. Nah, kalau manusia ini sudah berkumpul, tentu dia akan mencari kebutuhan-kebutuhan, akan berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perspektif yang ada pada dirinya. Nah, nanti tinggal bagaimana. Kalau dia itu baik, maka dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang baik, yang tidak melanggar syariat. Kalau perspektif atau karakternya itu dalam tanda kutip dominasinya adalah kurang baik, maka cara-caranya adalah cara yang tidak baik. Oleh karena itu, dari sini tentu akan terjadi persilangan atau persinggungan kepentingan, pergesekan kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam konteks kecil, mungkin kita dalam berbisnis itu bersinggungan dengan orang lain yang sama-sama bisnis sebagaimana kita. Dalam konteks yang lebih luas, umpamanya dalam pemerintahan, mungkin pejabat yang satu bersinggungan kepentingan dengan pejabat yang lain. Kemudian dalam konteks yang lebih luas lagi, antar negara di dunia ini secara internasional, antara kepentingan negara satu tabrakan dengan kepentingan negara yang lain. Nah, oleh karena itu, karena berbagai kepentingan masing-masing yang terkadang kemudian menggunakan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang jauh dari keadaban, cara-cara yang justru menunjukkan kezaliman, penjajahan terhadap pihak lain, maka dalam konteks inilah diperlukan agama sebagai sumber inspirasi, agama sebagai sumber untuk menjadi panduan atau aturan, menjadi aturan agar manusia itu tidak berselisih. Maka pentingnya agama dalam konteks manusia bermasyarakat atau orang bermasyarakat, orang berbangsa dan bernegara adalah menjadi panduan, menjadi aturan yang dirujuk ketika terjadi sengketa-sengketa antar masyarakat. Lalu kalau sudah demikian, kalau panduannya itu sudah ada, undang-undang atau hukum positifnya itu sudah ada, lalu apa fungsinya pemerintah? Dalam konteks ini, pemerintah adalah yang menjalankan undang-undang tersebut, menjalankan aturan-aturan demi memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat luas, atau khususnya adalah rakyatnya di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, kita sering mendengar sebuah hadis yang di sana dinyatakan al-Islam wasulban akhwani tau'amani la yasluhu wahidun minhuma illa bisahibih, bahwa Islam dan kesultanan itu merupakan akhwani, merupakan
dua saudara tahu amani yang kembar. La yasluhu wahidun minhuma illa bisahibi, yang mana salah satunya ini tidak akan menjadi tenang, tidak akan menjadi baik, ada yang kurang lah, illa bisahibi, kecuali dengan salah satunya. Fal Islam asun wa sultan harisun, maka Islam itu adalah asun, sebuah pondasi, wa sultan harisun, dan wa sultan, pemerintahan, kesultanan, ini adalah yang menjaga bangunan yang sudah ada pondasinya tersebut. Wa ma la asalahu yahdumu wa ma la harisalahu do'i'un. Dan sesuatu, sebuah bangunan yang tidak mempunyai pondasi, maka dia akan yahdumu, maka akan mudah roboh. Wa ma la harisalahu do'i'un, dan bangunan yang tidak ada penjaganya nanti tentu juga akan do'i'un, tersia-sia, karena akan mudah diganggu oleh orang lain, mudah dicuri barangnya, dan yang lain sebagainya. Sehingga dari sini menjadi jelas bahwa dalam agama Islam, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, kemudian penjelasan-penjelasan para ulama, diantaranya ahli tafsir, yang pada kesempatan ini kita kutip Al-Imam Muhammad bin Khatib Fakhruddin Ar-Razi, menjelaskan bahwa agama menjadi sebuah pondasi negara, sementara negara adalah penjaga dari bangunan yang dibangun berdasarkan pondasi agama tersebut. Mungkin nanti ada yang menyatakan demikian, bahwa hadis riwayat yang saya sebutkan tadi, al-Islam wa sultan akhwani tau amani la yasluhu wahidun minhuma illa bisahibi, ada yang menyatakan hadisnya nggak jelas statusnya, ada yang menyatakan hadisnya maudhu, dan yang lain sebagainya. Akan tapi yang jelas hadis tersebut disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Jami'ul Ahadits, kemudian beberapa ulama lain juga menyebutkannya, diantaranya adalah Mufti Suriah Syekh Adnan Al-Afyuni dalam salah satu karyanya. Kalau toh kemudian ini hadis ini didhaifkan, hadis ini dianggap lemah, maka bagaimana? Maka bisa kita lihat dari sisi diroyahnya atau dari sisi substansinya. Ternyata banyak ulama juga yang menyebutkan substansi hadis ini tanpa menyebutnya sebagai sebuah hadis. Contoh diantaranya adalah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ulumuddin, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Beliau menyatakan wal mulku waddin tau amani faddinu aslun wasultan harisun wa ma la aslalahu famahdum wa ma la harisalahu fadha'i'un. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tanpa menyebutnya sebagai hadis bahwa pemerintahan atau kerajaan dan agama ini adalah saudara kembar, di mana agama menjadi dasar dan pemerintahan menjadi penjaganya. Sesuatu yang tidak mempunyai dasar maka akan, atau mempunyai pondasi maka mudah roboh, dan sesuatu yang la harisalahu, yang tidak mempunyai penjaga, nanti tentu mudah tersia-sia. Nah, ini ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini merupakan ladang kita untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya demi kehidupan akhirat kita kelak. Karena apa? Allah itu menciptakan dunia zadan lil ma'ad, sebagai bekal untuk akhirat. Kita diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Nah, dalam mencari bekal itu, sebagaimana tadi, manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan hidupnya, itu juga kadang bertentangan dengan norma-norma yang ada, melakukan kekejaman, melakukan kejahatan, baik skala kecil maupun skala besar, sehingga bersinggungan dengan orang yang lain. Dalam konteks ini pula, maka dibutuhkan penengah. Penengahnya apa? Yaitu kalau dalam Islam ada muamalah, aturan muamalah dalam fikih Islam itu ada. Kemudian muamalah inilah yang nanti, aturan-aturan muamalah inilah
yang nanti menjadi pedoman ketika terjadi persengketaan.